ibadah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jemaah, alhamdulillah hari ini kita sudah bersama-sama dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Walaupun tahun ini tampaknya ada yang sudah memulai, ada yang sudah dapat 2 hari sebenarnya. Di sini ada yang sudah dapat 2 hari di sini? Ada ya? Ada. Ada yang baru 1 hari juga. Ya memang bagaimanapun pula usaha untuk melakukan unifikasi atau penyatuan kalender ternyata belum bisa ya, dan terbukti tahun ini Ramadannya ada yang duluan, ada yang nyusulan ya. Termasuk nanti ini apa? Idul Fitrinya. Nanti Idul Fitrinya juga sama ya, ada yang duluan, terus kemudian ada yang nyusul hari berikutnya. Dan materi seperti ini mestinya sudah kita dapatkan sebelum Ramadan ya. Sehingga ketika Ramadan sudah tiba kita sudah tahu persoalannya ya, tidak kenapa, tidak bagaimana dan tidak bagaimana. Nah sekarang yang terpenting nih jamaah, bagaimana kemudian kita fokus pada amalan-amalan utama. Ini penting ya, karena Ramadan itu kan dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi yang ketika Rasulullah SAW melakukan target Ramadan di hadapan para sahabat, beliau mengingatkan bahwa Ramadan itu Nabi sebut sebagai Syahrul Mubarak ya, Syahrul Mubarak, sebagai bulan yang penuh keberkahan. Keberkahannya sangat banyak ya. Dan itulah sebabnya dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya, juga riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, banyak sekali disebut keberkahan Ramadan itu. Makanya bagaimana kita kemudian menyibukkan diri untuk memotivasi diri fokus pada amalan-amalan. Dulu saya pernah menulis buku judulnya Amaliyah Ramadan beserta adab-adabnya. Banyak di situ, lebih dari 30 amalan. Kalau dirinci dalam waktu ceramah 15-20 menit ini, paling tidak kita akan menyebut amalan-amalan yang paling utama saja. Yang pertama pasti kita puasa. Yang pertama ya, karena tadi kita lihat di layar tim fokus kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu sampai pada ayat yang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum itu. Jadi pertama pasti puasa. Pasti yang pertama puasa. Yang kedua sholat. Ini penting juga, sholat. Karena jujur aja jamaah, di bulan Ramadan ini ada nggak orang yang puasa tapi nggak sholat? Ada nggak? Ada nggak? Dan kalau ini benar ada, fatwanya sudah jelas bahwa orang yang tidak sholat itu semua amal ibadahnya tidak diterima.
Makanya di buku yang judulnya Al-Wailul Laka ya Tarika Shalah itu tegas di situ bahwa orang yang tidak sholat maka puasanya tidak diterima. Jadi puasa ya, sholat iya. Jangan sebaliknya juga, ada yang sholat tapi tidak puasa, ada yang sholat tapi tidak puasa, nggak boleh juga. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang tidak berpuasa sehari saja pada bulan Ramadan itu tidak bisa diganti walau somadah, walaupun kalaulah dia mau ganti nggak bisa diganti walaupun puasa sepanjang masa. Bahkan ketika kemudian puasa melanggar larangan, ya kan di dalam bab fikih puasa itu kan ada larangan yang membatalkan, yang kemudian nanti harus diqadha, atau bukan tidak sekedar diqadha pada hari ditinggalkan, tetapi harus dibayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Yaitu orang yang berpuasa siang harinya dia melakukan hubungan apa? Hubungan suami istri di siang hari. Tidak bisa diganti kecuali dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal niatnya tidak meninggalkan puasa. Puasa cuma dalam satu sisi dia ingin berpuasa, tapi dalam sisi yang lain, dalam urusan nafsu, puasanya belum berperan untuk mengendalikan nafsu sahabatnya itu. Kan pernah terjadi pada zaman Nabi itu. Makanya kenapa kemudian di dalam ayat Al-Quran itu, pada ayat yang ke 187 itu ditegaskan, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Yang tidak boleh itu siangnya, kalau berhubungan badan atau bersetubuh malam hari boleh, bahkan kalau mau dirangkap juga boleh, gantinya yang siang. Ini tidak berpuasa, puasa tapi kebobolan dalam hal persoalan tidak bisa mengendalikan syahwat. Maka begitulah pentingnya puasa itu. Makanya jamaahnya harus puasa nih. Boleh tidak puasa secara fikih, tapi harus ada udzur syar'i. Karena safar, karena sedang sakit. Safarnya juga sesuai dengan syar'i. Jangan pas saya mau bepergian nih, nggak puasa. Memang pergi kemana? Ke Blok M misalkan. Ke Blok M buat puasa ya nggak boleh, tetap harus puasa. Safar yang membolehkan tidak puasa sebagai udzur adalah ketika pada jarak bolehnya kita mengqashar sholat dan terjadi masyaqqah. Nah ini kita. Jadi pasti yang pertama puasa, sholat. Nah yang berikutnya jamaahullah, khusus tarwih nih, ibadah tarwih. Ini juga tarwih ini tadi malam saya lihat semua masjid penuh, dan penuhnya masjid ini harus dipertahankan sampai akhir Ramadan. Karena hadis Nabi mengatakan bagaimana utamanya tarwih itu, tarwih berjamaah di masjid bersama imam sampai selesai, sampai witirnya bersama imam, dapat pahala seperti pahala sholat semalam suntuk. Tadi kita lihat tadi malam di Istiqlal
itu baru 8 rakaat, itu sudah tidak kondusif. Jadi tampaknya 8 rakaat kemudian nggak mau sholat lagi. Kenapa? Karena di Istiqlal sholatnya iya. Kalau memang mau milih yang 23 harus sampai selesai bersama imam. Kalau nggak mau yang sampai 23, yang 11 cari yang 11. Ini secara fikih harus clear jamaah ya, karena hadisnya itu begitu. Man shalla ma'al imami hatta yansorifa. Nah gitu hadisnya itu. Sholat berjamaah bersama imam sampai selesai bersama imamnya, yang dengan itu dapat pahala seperti sholat semalam subuh. Ini penting jamaah ya, sholat tarawih berjamaah di masjid. Makanya ini harus kita targetkan dan harus kita ikhtiarkan sebisa mungkin, karena jangan-jangan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak pernah tahu pada Allah, karena kita punya pengalaman, termasuk saya punya anak mantu. Ramadan yang lalu masih takkan bersama kita, masih buka puasa bersama kita. Tahun ini sudah tidak bisa. Kenapa? Allahumma yarham sudah berada di alam kuburnya. Clear nih jamaah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Mari, kita tidak pernah tahu hidup ini kita tersandra oleh takdir. Salah satu bentuk takdir yang kita tidak tahu, takdir kematian kita. Yang berikutnya yang amalan utama jamaah meningkatkan sedekah. Baik sedekah yang wajibah yang namanya zakat, ikhtiarkan bisa kita keluarkan saat Ramadan. Bapak-bapak nih, kan salah satu dari ibadah diterima, doa diterima itu kan makanan harus halal. Makanan harus halal, harta kita harus halal. Nah ini penting nih. Kenapa? Kalau kita memang sudah wajib zakat, harta mal kita itu wajib zakat, tidak kita zakati ini mumpung Ramadan. Imam Syafi'i memfatwakan sebaik-baiknya zakat mal itu bukan zakat fitrah saja ya, zakat mal itu diberikan pada bulan Ramadan. Kenapa? Terjadi pelipat gandaan pahala sampai 700 kali lipat. Itu surat Al-Baqarah ayat 261, bahkan bisa lebih. Zakat mal. Saya lihat nih wajah-wajah kita di sini ini termasuk orang yang bisa zakat mal semuanya. Tinggal dihitung saja nih yang punya kontrakan, punya kos-kosan, rumah yang tidak ditempati, tidak dimanfaatkan oleh keluarga, apalagi niatnya sudah dikontrakan, dikos-koskan, itu wajib dikeluarkan zakat karena termasuk harta lebih. Atau yang di rekening itu bapak-bapak, yang di BSI, yang di Mandiri, kita ada Bank Mandiri di bawah itu, yang di semua tabungan itu Pak, hari ini direkam. Kalau sudah satu nisab, segera keluarkan saat Ramadan. Itu fatwanya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu marah banget. Kenapa? Kalau harta sudah wajib dizakati, tidak dizakati, semua harta menjadi haram. Semua menjadi haram. Saya menulis buku judulnya Pedoman Ibadah, termasuk di dalamnya ada bab zakat. Itu Imam Asy-Syafi'i itu memfatwakan orang yang tidak zakat padahal sudah nisabnya, sudah haulnya, semua hartanya menjadi haram. Bahkan orangnya wajib ditangkap dan dijebloskan ke penjara sampai dia tobat. Dan kalau nanti dia sudah tobat, baru dilepas. Tapi ingat kata kuncinya, hartanya hanya dikembalikan separuh. Jadi semua orang yang ditangkap, harta
hartanya disita dan sampai dia tobat. Kalau dia sudah tobat, baru kemudian dilepas dan separuh hartanya diberikan, yang separuhnya tetap untuk kepentingan umat. Sampai segitunya. Makanya jamaah nih, ya, walaupun negara kita belum mempraktekkan ini, undang-undang zakat kita belum sampai di sini, tetapi memang begitu bahayanya tidak zakat itu. Nah, ini kita hitung nih sekarang. Kalau mengikuti Basnas, nisabnya itu berapa? 85 gram. Kalau waktu fikih, waktu kita masih di SD dulu kan, di madrasah ibtidaiyah itu Ustaz, itu kan 96. Sekarang mengikuti 85 gram emas. Harga emas sekarang berapa? Ini bapak-bapak yang punya emas nih, emas beneran bukan emas Jawa. Berapa harganya sekarang? 3,1. Anggaplah 3 juta. 3 juta kali 85 berapa? Ayo yang pintar matematika, berapa? 255 juta. Jadi kalau bapak ibu jamaah rahimahullah, ini selain yang kontrakan sama kos-kosan, kalau kos-kosan sudah ada udah jelas lah. Kalau anggaplah kita ini nggak punya kontrakan, nggak punya kos-kosan, tetapi tabungan kita di rekening kita jumlahnya semua kita total, termasuk yang kecil-kecil yang cuma 5.000, 10.000, termasuk yang 10 juta, 5 juta itu semua harus direkap. Kok semua jumlahnya 555 juta, wajib zakat. Dan wajib zakatnya cuma 2,5%. Kalau 2,5% dari 255 itu kenanya berapa? Ayo yang pintar matematika, ya serius nih kita ngaji nih. 6.375.000. Dari 255 cuman dibayarkan 6 juta, ya biar gampang, 6 juta 400 lah gitu. Jamaah ini penting, ya alhamdulillah nih jamaah. Ya mari. Ini utama nih, pahalanya luar biasa. Kalaulah ini kita belum bisa minimal nih jamaah, ketika kita masuk masjid, ada tromol di mana tempat tromol mau dihidangkan atau di pojok-pojok, kita infak sedekah. Kita punya kebiasaan di masjid-masjid itu kan, kalau kita sholat tarawih, kalau kita sholat subuh kan ada tromol lewat, paksakan isi. Berapa? Ya jangan cuma 2.000 dulu lah. Kalau perlu kita ingat orang tua kita yang sudah meninggal, kita infaki, kita sedekahi. Saya menulis buku judulnya Ihsanul Mautah, bagaimana menyayangi orang yang sudah mati. Clear dari 15 hal yang bisa kita lakukan untuk almarhumah yang sudah meninggal, khususnya orang tua kita, itu bersedekah atas nama almarhumah. Apakah anak kita, apakah saudara kita, apakah istri kita, apakah orang tua kita, atau siapa yang pernah berjasa kepada kita, yang kemudian kita ingin berbakti, ingin berbuat baik kepada yang sudah meninggal, almarhumah, bisa dengan bersedekah. Dan di masyarakat kita sudah biasa. Saya kebetulan sebagai pendiri masjid, sebagai ketua yayasan, kebetulan depan rumah saya juga ada musola. Kalau tidak sebesar masjid, tadi malam banyak yang sudah menyerahkan itu atas nama almarhum. Walaupun kadang-kadang nggak mau disebut siapa yang menyerahkan, nggak apa-apa. Sampai dan kita yang menjadi asbab dapatnya pahala untuk almarhumah, kita juga dapat pahala. Jamaah ini penting disampaikan karena banyak orang urusan Ramadan ini lupa urusan zakat infak sedekah ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di BDI kita ada itu. Bisa berbagai macam sarana mudah.
Dan perlu saya sampaikan, utama infak sodako termasuk zakat itu paling utama kita salurkan di masjid. Kita amanahkan di masjid. Kenapa di masjid itu lebih utama? Itu ada ulama yang menjelaskan ada lebih dari 12 keutamaan ketika kita infak sedekah termasuk zakat di masjid. Satu jenis ibadah tetapi dapat belasan jenis pahala. Pertama pasti kita dapat pahala membangun masjid, dan ini balasannya surga. Kenapa? Infak sedekah yang kita berikan untuk masjid termasuk zakat itu ada namanya fisabilillah. Sabilillah dalam konteks sekarang mengikuti fatwa MUI. Kebetulan saya sebagai salah satu pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Pusat, kita sudah mengeluarkan ada 26 fatwa terkait dengan bab zakat infak sedekah. Di situ ada fatwa bahwa fisabilillah konteks hari ini untuk sarana dakwah. Jadi di masjid ini sebagai sarana dakwah, di samping dapat pahala membangun masjid ketika kita zakat infak sedekah di masjid dengan versi sabilillahnya, kita dapat pahala surga karena membangun masjid, kita dapat pahala sabilillah yang pahalanya 700 kali lipat sebagaimana ayat 261 dalam surat Al-Baqarah itu. Yang berikutnya, ketika kita infak sedekah dan zakat di masjid, kita dapat pahala menyantuni anak yatim, karena masjid kita punya program menyantuni anak yatim. Tahun ini berapa Ustaz yang mau disantuni? Banyak. Kita serahkan kepada pengurus masjid kita. Dan menyantuni anak yatim itu pahalanya surga juga. Yang berikutnya kata para ulama bahwa ketika kita infak sedekah termasuk zakat di masjid itu kita dapat pahala wakaf, dan pahala wakaf itu mengalir terus. Pada asnaf sabilillah itu bisa untuk kepentingan masjid. Apalagi ketika kemudian untuk membiayai taklim seperti ini. Ini termasuk sabilillah juga, taklim. Jadi jamaatullah ini penting ya. Infak sedekah di bulan Ramadan ini, karena Rasulullah SAW menegaskan ketika ditanya itu ada hadis yang kita bisa ngecek matanya, kita bisa ngecek bunyinya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan. Ini hadis dari sahabat Anas, hadis dari Imam At-Tirmidzi. Ketika Rasulullah SAW ditanya as-shadaqatu afdal, sedekah mana yang paling afdal? Qala shadaqatun fi Ramadan, sedekah saat bulan Ramadan. Makanya jamaah ini penting ya. Makanya kan kenapa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim itu saat Ramadan itu Rasulullah SAW menegaskan menambah semangat sedekah, menambah semangat sedekah dalam bulan Ramadan. Kita bawa ke masjid, misalkan untuk takjil ke masjid, takjil untuk buka puasa. Apakah nanti untuk takjil beneran atau selain takjil, niat kita untuk takjil, kita dapat pahala seperti pahala orang yang sedang berbuka. Ini kan luar biasa jemaah. Makanya jamaah ini penting ya. Ya jamaah, dan yang tidak kalah pentingnya ya taklim seperti ini, karena di taklim ini ada ibadah tolabul ilminya, ada ibadah zikirnya, dan ada ibadah doanya. Makanya Allah, mari hari pertama kita maksimalkan, untuk hari kedua dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya
Dan sekali lagi mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita semua sehat walafiat semuanya, dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma arzuqna lailatul qadar. Allahumma arzuqna lailatul qadar. Allahumma arzuqna lailatul qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa rahmikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.